Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Arnold Jawa Tengah Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini kita sudah ada di bulan Februari. Mungkin Anda berkata, wah cepat sekali ya, kita baru masuk di bulan Januari, saya sudah Februari lagi. Ya Bapak Ibu, memang kondisi hari ini adalah kondisi yang menarik Bapak Ibu. Anda kerja setiap hari, Anda beraktivitas setiap hari, Anda mungkin tidak merasa bahwa ini sudah bulan Februari. Bapak Ibu, di bulan Februari adalah waktu yang indah sekali untuk Anda belajar. Saya mengerti bahwa Bapak Ibu, kita terus belajar tentang firman Tuhan, kita terus mengerti kehendak Tuhan dari waktu ke waktu yang membawa Bapak Ibu dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih banyak Anda sudah memberikan doa, daya, dan dana bagi kami. Kami percaya itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus kita kembangkan dan terus kita perlakukan untuk perebaran kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa terus belajar firman Tuhan. Saya mengerti bahwa dalam banyak peristiwa, ini ada banyak peristiwa hari ini Bapak Ibu, di muka bumi ada banyak peristiwa. Kalau Anda melihat juga Trump boleh naik menjadi presiden, dan kemudian dunia sedang digoncang dengan banyak hal, dan ada banyak malapetaka yang terjadi. Ini baru bulan Februari juga belum ya, baru akhir Januari. Sudah banyak yang terjadi. Saya tahu bahwa kita memasuki zaman yang akhir. Waktu yang terakhir di mana situasi muka bumi ini menjadi kurang aman sepertinya bagi Anda dan saya. Tapi Bapak Ibu tidak usah takut karena Anda dan saya kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Engkau dan saya ditugaskan Tuhan untuk pergi menginjil. Semua yang kau perlukan, semua yang kau kerjakan, yang kau butuhkan, Tuhan yang mengatur bagi Anda dan bagi saya. Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah. Saya mengerti bahwa hari ini Anda bersukacita, saya juga bersukacita. Marilah kita terus mengejar hal yang indah. Kita terus mengejar waktu yang baik. Sebab Tuhan datang segera. Firman Tuhan ya dan amin. Saya percaya Bapak Ibu, Anda boleh terus belajar dan kita akan menemukan Tuhan yang benar. Tuhan Yesus Kristus, pemilik kerajaan sorga dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Arnold Jawa Tengah Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Anda mengingat kelahiran Tuhan Yesus, luar biasa sekali. Hari-hari ini saya melihat dari YouTube ya, dari media sosial, banyak sekali. Ada yang namanya debaters, orang yang suka berdebat gitu ya. Ada orang-orang yang mempelajari Alkitab secara ya tanda kutip kurang tepat. Kemudian ada juga seorang pendebat dari orang Kristen, apologet. Dia terus berusaha untuk memperbaiki pemikiran orang-orang, dan ada banyak-banyak hal, Bapak Ibu. Kalau Anda melihat di situ, satu hal yang menjadi inti adalah apakah Tuhan Yesus itu disebut Tuhan atau bukan, gitu ya? Apa disebut Tuhan atau manusia? Nah, kalau jadi manusia gimana, jadi Tuhan gimana, ini jadi ributnya luar biasa. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Anda dan saya telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Engkau dan saya sudah masuk ke dalam kerajaan Tuhan, dan engkau dan saya bertugas untuk pergi menginjil. Tapi Bapak Ibu, kalau saya melihat dalam kelahiran Tuhan Yesus, ada sebuah pertanyaan. Tuhan Yesus lahir di muka bumi, kalau dia Tuhan, jadi Tuhan Yesus itu mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak meninggalkan kealahannya, tapi dia ambil seorang hamba untuk tunduk kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu esensinya adalah Tuhan dan manusia. Tetapi satu pertanyaan begini, kalau kita melihat sebetulnya Anda kan mengerti bahwa Mesias itu merupakan seorang yang berkorban. Mesias adalah orang yang melakukan rekonsiliasi manusia dengan Tuhan, dan orang yang harus lakukan apa yang dinubuatkan oleh Alkitab. PL, maksud saya PL. Dinubuatkan oleh PL. Nah, Tuhan Yesus ada di mana? Bapak Ibu, Anda mengertilah kalau kita masuk ke ruang Maha Kudus ya. Di situ ada seorang yang menggunakan kain linen putih. Dan dia menggunakan ikat pinggang dengan warna biru,
juga purple, juga merah gitu ya, scarlet. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, itu adalah merupakan seorang kohanim. Kohanim itu diambil dari kata kohen, kohenim. Kohenim itu adalah imam, imam-imam, banyak imam-imam. Nah, imam-imam ini harus merupakan keturunan Harun. Jadi ada keturunan Lewi, tetapi keturunan Lewi itu ada yang keturunan Harun. Ya, keturunan Harun itu boleh menjadi imam besar. Jumlahnya tidak satu, banyak. Dan hari itu keturunan Lewi yang lain yang di luar itu menjadi imam. Jadi ada dua, kohenim dan kohen, gitu ya. Imam besar dan imam-imam. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, imam itu merupakan seorang yang penting dalam kemunculan dari Tuhan Yesus. Tetapi kita mengerti bahwa imam-imam itu sudah dihabiskan sama sekali waktu orang Israel keluar dari Israel karena bangsa Babel masuk ya, mengambil alih, dan semua orang-orang itu dibunuh dan dibuang berpencar ke negara-negara. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau kita mengerti kohenim yang harus menjadi saksi ini adalah kohenim yang betul-betul berdarah dari Aaron, Harun, imam besar Harun. Kalau Anda melihat kondisinya hari itu sudah susah kita melihat. Anda mati orang Saduki, Bapak Ibu. Orang Saduki itu adalah orang-orang keturunan Bani Zadok. Zadok adalah imam terakhir yang dapat diketahui dari orang Yahudi. Orang suku Lewi terakhir yang bisa dilihat, dan dari Zadok itu ditariklah ke urut-urutannya lagi. Lebih dekat daripada Lewi sebetulnya Zadok. Tarik lagi urutannya. Nah, Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah bisa dilangkahi, Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Apa yang terjadi? Hari itu, kalau Anda mengerti adalah seorang harus lahir dari keluarga Harun. Orang itu adalah bernama Zakaria. Zakaria dan istrinya bernama Elisheva atau Elizabeth. Bapak Ibu sudah mengerti, saya bermaksud mengomong seorang yang luar biasa bernama ayahnya Zakaria, ibunya Elisheva, dia namanya adalah Yohanes Pembaptis. Anda mengerti Yohanan dalam bahasa Yohanan. Yohanan itu adalah satu orang yang ayah dan ibunya keturunan dari Harun. Orang inilah yang Tuhan tentukan untuk menjadi saksi. Orang yang melakukan satu tindakan. Tuhan Yesus itu dikenal oleh Yohanes Pembaptis pertama kali. Kalau Anda membaca dalam firman Tuhan, ya kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu. Yohanes 1:29, firman Tuhan berkata begini. Keesokan harinya, Yohanan melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan take away, mengangkat seluruhnya atau menghapus dosa dunia. Dia yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Jadi Tuhan Yesus ada lebih dahulu daripada Yohanes, Bapak Ibu. Kalau kita melihat teladan Tuhan Yesus, itu kan 6 bulan setelah Yohanes. Tetapi firman Tuhan berkata, seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Dan dia berkata juga, aku sendiri mulai tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya menyatakan kepada orang Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Ia tinggal di atasnya. Aku pun tidak mengenalnya, tapi dia mengutus aku untuk membaptiskan air, telah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan baptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan beri kesaksian, ia inilah anak Allah. Bapak Ibu, dari hal ini jelas
telah ada yang berfirman kepada Yohanes dan berkatakan bahwa orang inilah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Siapa orang itu? Bapak Ibu mengerti, Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Firman, ada Roh Kudus, ada Bapa. Ini harus engkau lihat sebagai satu keberadaan Tuhan. Kalau Anda melihat Tritunggal, Pak, Tunggal, Trias, macam-macam lah, Trinitas. Trinitas itu atau Tritunggal tidak berbicara mengenai jumlah berapa Tuhan. Tidak bicara mengenai berapa banyak yang Tuhan yang Anda sembah. Tetapi Trinitas, Tritunggal bicara mengenai keberadaan Tuhan itu sendiri. Nah, Yohanes di sini, dia telah memberikan sertifikasi, memberikan satu pengorbanan, dan dia mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah. Dikatakan oleh Yohanes, ia inilah anak Allah. Dia ada sebelum Yohanes. Yohanes bahkan tidak mengenal dia, bahkan tidak mengenal bagaimana Pak Yohanes kan sepupu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tidak mengenal dalam arti dia tidak mengetahui siapa orang ini. Ketuhanannya bagi Yohanes itu adalah kabur. Tetapi satu hal Yohanes telah melihat. Kalau engkau melihat orang yang ada rohnya air besar ya, Roh Kudus ya, turun di atas seseorang itu, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dialah itu Mesias. Saudara Tuhan, dari kisah ini kita mengerti bahwa Tuhan telah memberikan satu kondisi yang baik sekali pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di muka bumi, dia besar dan semuanya didukung oleh nubuatan-nubuatan di perjanjian lama. Kitab PL itu mendukung nubuatan atas Tuhan Yesus. Kitab PL itu memberikan nubuatan kepada Tuhan Yesus dan semuanya digenapi. Anda harus mengerti, Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang hidup dari baik hari ini dahulu moyang Anda. Bapak Ibu sekalian, cerita itu menjadi satu kenyataan bagi Anda dan saya. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah mati bagi kita. Dan kita mengerti satu hari nanti Tuhan akan mengangkat Anda dan saya masuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara Tuhan, cerita sertifikasi yang Yohanes berikan ini sah. Karena Yohanes adalah bapaknya Imam, keturunan Harun. Dan ibunya juga keturunan Harun. Jadi Yohanes ini adalah darah murni. Saya katakan darah murni ya. Jadi Yohanes itu memberikan satu sertifikasi priestly certification. Merupakan satu sertifikasi dari seorang imam. Cerita itu adalah ya datang. Dari cerita dalam Yohanes pada Yesus, Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Cerita itu merupakan satu bentuk sertifikasi yang Anda bisa baca. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja bagi Anda dan bagi saya. Pak, bagaimana dengan Bapa dan Roh Kudus? Anda mengerti? Tritunggal itu bicara mengenai keberadaan ilahi. Tritunggal ini, kalau kita mengatakan Yesus adalah firman Allah. Allah mana tidak berfirman? Roh Kudus adalah roh dari Allah itu. Allah mana tidak punya? Jadi ketiga itu merupakan satu yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Allah yang hidup. Berbahagia hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bisa pegang sungguh-sungguh bahwa sertifikasi yang dikenal oleh Yohanes Pembaptis itu kelak akan kau dan saya pakai, kau dan saya guna, kau dan saya akan lakukan tepat seperti sertifikasi yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Puji nama Tuhan. Shalom.